Pernah enggak sih, lu merasa benar-benar berhenti di tempat? Lu punya rencana besar, lu punya mimpi yang ingin dikejar, tapi setiap kali lu mau melangkah, ada beban berat di dada yang nahan lu. Kaki lo rasanya kayak dirantai ke lantai, enggak bisa gerak. Padahal di depan lo ada pintu kesempatan yang terbuka lebar. Mungkin akar masalahnya bukan karena lo malas, tapi karena ada satu momen di masa lalu, sebuah keputusan besar yang lo ambil, dan ternyata hasilnya fatal. Kegagalan itu bikin mental lo terpuruk, dan jujur aja, mungkin sampai detik ini, rasa bersalah itu masih menghantui lo. Jeda singkat. Efeknya apa? Sekarang lo jadi orang yang penakut. Mau ambil keputusan kecil aja salah, apa-apa takut gagal, ragu-ragu, was-was. Seolah-olah ada limiting belief atau keyakinan yang membatasi diri lo, kayak ada sebongkah batu besar yang menyumbat jalan lo untuk maju. Lo pengen banget menghancurkan tembok yang membatasi diri lo itu, tapi rasanya nggak mungkin. Lo merasa terjebak dalam penjara yang lo buat sendiri. Memahami guilty complex. Dalam psikologi, kondisi ini sering disebut sebagai guilty complex. Ini bukan sekadar rasa sesal biasa yang hilang dalam semalam. Ini adalah kondisi di mana pikiran lo terus-menerus menghukum diri sendiri atas kejadian yang bahkan sudah lewat bertahun-tahun yang lalu. Dampaknya, lo selalu ingin berlari setiap kali berhadapan dengan keputusan besar. Lo nggak sadar bahwa setiap kali lo menghindar, lo sebenarnya sedang memperkuat tembok penjara itu. Tapi, kenapa sih otak kita melakukan itu? Kenapa kita nggak bisa mikir rasional aja dan bilang, itu kan masa lalu? Amigdala hijak, saat otak membajak logika. Nah, di sini ada penjelasan ilmiahnya. Di dalam otak kita ada bagian kecil yang namanya amigdala. Tugas amigdala ini adalah sebagai sistem alarm atau satpam tubuh kita. Dia yang mendeteksi bahaya. Masalahnya, amigdala nggak bisa membedakan antara bahaya fisik, seperti dikejar harimau, dengan bahaya emosional menesta seperti rasa malu karena gagal. Ketika lo teringat kegagalan fatal di masa lalu, amigdala lo mengalami apa yang disebut amigdala hijak atau pembajakan limbik. Dia mengambil alih seluruh sistem otak lo. Dalam kondisi ini, bagian otak rasional lo mati total. Lo masuk ke mode bertahan hidup yang kita kenal dengan istilah fight, flight, fawn atau freezes. Dan kemungkinan besar saat ini lo sedang berada di mode freeze. Lo membeku, lo nggak bisa gerak. Ini terjadi karena otak lo merasa bahwa mengambil keputusan besar sama dengan mengundang ancaman. Otak lo mencoba melindungi lo dari hal-hal yang menyakitkan atau hal-hal yang mempermalukan lo di masa lalu. Rekaman trauma dan neuroplasticity. Kenapa rasa takut ini rasanya permanen? Jawabannya ada pada neuroplasticity. Otak kita itu sangat fleksibel. Dia akan belajar dari pola yang paling sering dilakukan. Kalau lu berkali-kali mengalami pembulian, kegagalan besar, atau trauma, otak lu akan merekam bahwa melangkah itu berbahaya. Lama-kelamaan, jalur saraf di otak lu terbentuk untuk selalu waspada. Mode bertahan hidup ini jadi default setting lu. Bahkan ketika situasinya sebenarnya aman, otak lu tetap teriak, jangan melangkah, nanti lu luka lagi. Jadi, jangan menyalahkan diri sendiri kalau lo merasa sulit maju. Itu adalah mekanisme perlindungan alami otak lo yang sayangnya sudah terlalu berlebihan. Cara menghancurkan tembok pembatas. Terus, gimana caranya keluar? Apakah kita selamanya bakal terjebak di mode freeze? Tentu enggak. Karena otak itu plastis, artinya kita bisa melatihnya kembali. Kita bisa melakukan reprogramming. Pertama, validasi bukan menghakimi. Mulai sekarang, kalau lo merasa takut, jangan bilang, gue pengecut. Tapi bilang, oh, amigdala, gue lagi aktif. Otak gue lagi berusaha ngelindungin gue. Terima kasih,
Tapi sekarang gue aman. Dengan menyadari ini sebagai proses biologis, lo melepaskan kekuatan emosi dari ketakutan itu. Kedua, hancurkan tembok dengan langkah kecil. Jangan paksa menghancurkan tembok besar itu sekaligus. Mulailah ambil keputusan-keputusan kecil yang risikonya rendah. Tunjukkan ke otak lo pelan-pelan bahwa, ternyata gue ngambil keputusan ini dan gue nggak mati kok. Gue baik-baik aja. Ini akan menciptakan jalur saraf baru yang bilang kalau melangkah itu aman. Penutup teman-teman, masa lalu itu memang enggak bisa diubah. Keputusan fatal yang dulu lo ambil memang sudah terjadi. Tapi, menghukum diri lo hari ini untuk kesalahan masa lalu enggak akan pernah memperbaiki hari kemarin. Penjara yang lo rasakan sekarang itu, temboknya terbuat dari memori, bukan kenyataan. Lo punya kuncinya, dan kuncinya adalah keberanian untuk memaafkan diri sendiri. Jangan biarkan satpam di otak lo menghentikan lo untuk menikmati indahnya dunia di luar sana. Gue tahu ini nggak mudah, tapi lo bisa. Mulai satu langkah kecil hari ini dan lihat bagaimana tembok itu perlahan runtuh.